Halo Sobat Cal Mancal, dalam sesi kali ini kita akan berbicara tentang tanah bersama Mbak Anissa Bustomi. Dia adalah seorang mahasiswa pasca sarjana jurusan pertanian di Universitas Brawijaya Malang. Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita berada di Desa Penangkungan, tepatnya di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumeneb. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang tanah, yang mana dari tanah di sini kita akan berkreasi. Dari sebuah tanah akan dijadikan sebuah pot bunga. Untuk itu, mari kita sambut sahabat Anissa Bustomi dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Oke, selamat pagi Mbak Anissa. Pagi juga. Nah, di sini kita akan membahas tentang tanah. Yang saya tanyakan di sini, seberapa penting sih tanah bagi kehidupan kita? Itu ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya bicara tentang tanah, kita itu perlu menghela nafas. Karena apa? Tanah sebagai ekosistem berkelanjutan bagi kita sebagai manusia makhluk hidup ya. Dan tanah juga merupakan bagian kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang esensial tanah, terus unsur-unsur tanah yang terkandung di dalamnya, saya rasa sebenarnya kuliah tamu ataupun kuliah berjam-jam pun itu tidak akan selesai dibahas. Tapi kita perlu poin penting yang perlu kita bahas, bagaimana sebenarnya unsur tanah, terus sebenarnya keberadaan tanah kaitannya dengan kehidupan kita itu seperti apa, seperti itu. Nah, bicara tentang kandungan ataupun manfaat dari unsur-unsur tanah itu kita perlu tahu. Yang pertama, ada 4 kandungan dalam tanah. Namun sebelumnya ya, ini sebenarnya saya memang jurusan agribisnis dari Fakultas Pertanian. Cuman tanah itu memang spesifik, nggak nyampur sama jurusan saya. Jadi memang membahas tanah itu detail. Memang ada jurusan spesifik yang membahas terkait dengan tanah, kandungannya, bagaimana kita menguji tanah agar cocok untuk ditanam bagi para petani, terus bagi para pekebun dan juga bagi para ya makhluk hidup yang ada di bumi ini, seperti itu. Nah, unsur tanah itu sebenarnya ada 4. Mungkin ya secara umum kita tahu bahwa sebenarnya tanah itu Ya untuk ditanam. Untuk gitu. Menanam tumbuhan, terus mengandung unsur hara, tapi sebenarnya ada 4. Satu yang perlu kita ingat nggak bahwa sebenarnya kita itu diciptakan dari tanah. Oke. Oh iya, berarti sumber kita ini sebenarnya memang dari tanah ya. Oh, berarti ini sebenarnya tanah saudara kita kalau kita pikir sih. Nah, unsur tanah itu ada air. Yang pertama ada mineral, itu sebesar 45% terkandung dalam tanah. Oh iya, logis ya, karena memang kita melihat tanah ini dapat menumbuhkan tanaman, menumbuhkan tumbuhan yang menjadi bahan pasokan bagi pangan, terus serat ataupun ubi-ubian bagi kita ya. Terus yang kedua air. Oh tadi mineral 45%, terus yang kedua air. Yang ketiga ini udara. Nah, saya nggak berpikir sebenarnya di dalam tanah ada udara ini seperti apa gitu. Banyak yang nggak tahu seperti Iya, itu. jadi sebenarnya tanah itu dek bagai kita makhluk hidup. Jadi kita ibaratkan, kita analogikan dengan seonggok tubuh, anatomi tubuh yang juga membutuhkan air, terus membutuhkan udara, dan di dalamnya juga kita butuh proses metabolisme sama dengan tanah. Karena memang kita berasal dari tanah, seperti itu. Nah, terus yang ketiga,
ada udara dan air, ini komposisinya sama 25%. Dan yang keempat ini adalah bahan organik tanah yang disebut dengan BOT, seperti itu. Kalau boleh tahu BOT itu apa sih, Mbak? Nah, gini sebenarnya, BOT ini merupakan unsur tanah yang paling kecil, yaitu sebesar 5%, tapi pengaruhnya lebih besar dari yang lain. Jadi seperti ini. Kenapa tanaman membutuhkan tanah? Karena di dalam tanah itu ada zat-zat penumbuh tanaman atau ada hormon. Terus yang kedua ternyata, nah, jadi kalau kita bandingkan dengan kita ya, di dalam tanah itu ada antibiotik, terus ada toksin. Nah, dari antibiotik itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat, manusia itu punya imun gitu. Ya. Nah, tanah ini juga punya antibiotik, juga punya toksin untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dalam dirinya. Nah, manusia kan kalau misalnya kita makan zat yang beracun, bakal keracunan ya. Nah, tanah juga seperti itu. Nah, terus ini yang disebut dengan kebutuhan primer dari tanaman. Terus yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini didapatkan dari mana? Kebutuhan primer itu kan dari air yang terkandung dalam tanah, terus udara yang terkandung dalam tanah. Terus yang kedua kebutuhan sekunder. Ternyata kebutuhan sekunder ini memang berasal dari bahan organik yang ada di dalam tanah. Seperti itu. Jadi sama dengan tubuh manusia, tanah itu bisa menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan tubuhnya dan menerima sesuatu dengan sesuai dengan tubuhnya. Jadi beradaptasi seperti itu, Dek. Kaitannya seperti ini. Kalau misalnya sebenarnya seperti apa sih tanah yang berbahan organik terus yang berbahan kimia? Bagaimana reaksi tanah kalau misalnya nanti dicampur dengan bahan organik dan bahan kimia? Mungkin gini ya, Mbak. Kenapa ketika kita menanam tumbuh, maksudnya tanaman itu enggak tumbuh atau lekas mati, mungkin karena seperti itu ya, karena kita belum tahu betul. Bisa jadi. Kalau dalam ilmu tanah itu ada istilah kesesuaian dan kemampuan. Nah, ada yang mengatakan kenapa ketika ditumpukan sampah, ketika kita menanam tanaman tetap tumbuh. Iya. Itu kan padahal bahan kimia ya. Dipupuk pun tumbuh, Nah, subur gitu. Itu sebenarnya kesimpulannya ada pada unsur hara yang terkandung, yaitu bahan organik tanah, bahan organik tanah. Nah, tanah ini ternyata sudah punya antibodi kalau misalnya manusia, antibiotik. Jadi meskipun sebenarnya diibaratkan dengan manusia, ketika kita kesumbat dengan sampah plastik ya, maka akan tersedak. Seperti itu. Jadi sama tanah seperti itu. Kalau misalnya dimasuki dengan sampah terus tumbuhan sampah, maka pertumbuhan dari tanamannya itu tidak akan tumbuh, karena zat organik yang ada di dalamnya itu sudah terkontaminasi dengan zat kimia yang sangat berbahaya dengan tumbuhan. Makanya pasti tetap tumbuh, tapi sistem imun yang menerima dari tanah tersebut itu tidak sama dengan mereka yang diberi asupan tersir. Istilahnya diberi asupan tersir yaitu dengan dipupuk organik itu, Dek. Makanya tanah ini sebenarnya hebat. Meskipun mau dikasih pupuk kimia, bisa tetap menumbuhkan tanaman. Seperti itu. Cuma dampaknya memang kepada biota tanah. Nah, ini yang kita tidak pikir. Nah, mungkin gini, Mbak. Iya. Biota tanah itu seperti apa sih? Mungkin dari teman-teman ini kurang paham bahasanya gitu. Biasanya kan kita sering dengernya biota laut gitu ya. Gitu. Biota tanah ini sebenarnya merupakan biota yang dapat mendekomposisi dari tanah pada proses bahan organik tanah. Nah, jadi kenapa ada unsur udara di dalam tanah? Karena itu adalah tempat hidupnya biota, seperti cacing, terus serangga-serangga. Nah, itu berproses di dalam tanah. Seperti itu yang dinamakan biota tanah. Nah, kalau misalnya tanah tersebut tertimbun oleh sampah, maka biota tanah yang ada di dalam tanah itu akan musnah, akan binasa, karena zat-zat beracun yang ada di dalam sampah plastik tersebut. Nah, karena biota tanah yang biasa mendekomposisi tanaman tersebut sudah musnah, maka otomatis tumbuhan juga tidak tumbuh. Seperti itu. Itu proses gimana nih sebenarnya unsur hara berperan penting dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu sebenarnya. Jadi dalam tanah itu ada tekstur ya istilahnya. Ada tekstur halus, terus ada tekstur kasar. Ada tekstur halus itu sebenarnya seperti tanah liat, terus tanah pasir. Jadi sama kan sebenarnya kayak manusia. Kenapa manusia itu ada yang halus, terus ada yang, karena memang kita berasal dari tanah seperti itu. Nah, dari tekstur-tekstur tersebut kita juga bisa belajar ternyata untuk tekstur yang halus seperti tanah liat itu cocok untuk ditanami apa. Kenapa petani perlu belajar
Harus, karena biar tanamannya itu sesuai atau cocok nggak ditanami. Nah terus sebenarnya ada nggak ini yang memfasilitasi? Tidak ada, karena untuk menguji kesesuaian tanah itu perlu alat, terus perlu ilmu juga. Tapi kenapa petani bisa menanam? Karena petani mengandalkan wawasan panca indera, wawasan lokal. Dengan pengalaman berusaha tani yang sudah lama, petani dapat mengevaluasi, oh iya sebenarnya tanah ini ternyata cocok untuk jagung. Untuk tanaman apa? Iya, gitu ya? kemarin-kemarinnya ternyata jagungnya nggak tumbuh ditanam di ini. Ya udah, Dirubah lagi ke iya, tanaman yang tanaman lain, padi. gitu. Nah, itu sebenarnya itu bentuk wawasan panca indera yang biasa dievaluasi oleh petani selama bertahun-tahun. Itu seandainya memang ada teknisi yang memang fokus untuk menguji tanah, kan alangkah Mendukung sekali. iya, kepada mendukung para sekali petani gitu ya? para petani. Itu kalau misalnya kita, karena petani kan sebagai orang yang memang biasa menumbuhkan tanaman, menyediakan pasokan pangan bagi kita, makanya kita arahkan kepada petani. Tapi secara umum fungsi dari tanah yaitu saya sudah sampaikan tadi, Dari 4 unsur itu ya? iya sip, dari 4 unsur sebenarnya. Dan penting sekali ya untuk menjaga lingkungan. Seperti Banget. tidak membuang sampah sembarangan. Iya, misalnya. apalagi di tanah itu sama saja dengan, nah yang kita tahu kan setelah plastik kita dibuang di tanah, apalagi di lahan persawahan ya, masih akan menjadi mikroplastik, dan mikroplastik itu akan memasuki tanah dan akan membunuh biota tanah yang ada di dalam tanah, dan akan merusak unsur hara yang ada di dalam tanah, yaitu dari udara, air, seperti itu. Karena tanah ini sama juga beradaptasi dengan iklim, kadang lembab, kadang kering, persis seperti manusia. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Anissa sudah memberi sebuah pengetahuan yang sangat banyak. Iya, tapi ini sebenarnya nggak ahli sih, cuman pernah belajar tentang tanah, meskipun di dalam agribisnis itu tidak spesifik diajari seperti itu. Semoga bermanfaat aja ya, dan bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita. Di sesi penguatan kapasitas kali ini, kita bisa banyak mengambil pelajaran ya Sobat Calmancal. Salah satunya adalah pengetahuan dasar tentang tanah. Pengetahuan lainnya adalah sebagai manusia kita tidak boleh sombong karena kita hanya terbuat dari tanah. Tanah sama persis seperti yang kita injak ini Sobat Calmancal. Berapapun banyaknya harta yang kita punya, kita tidak boleh sombong karena kita hanya terbuat dari tanah. Maka kita harus selalu membumi. Kita akhiri sesi kali ini dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu dijaga dari penyakit hati berupa sombong, iri, dan dengki. Akhirnya dari kami, salam lingkungan.